Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pusat massa, ya, titik pusat massa. Semua benda, semua material pasti terdiri dari sebaran materi. Nah, semua yang merupakan sebaran pasti memiliki titik pusat. Demikian juga massa yang tersebar di dalam materi itu, dia pasti memiliki titik pusat massanya. Nah, ketika kita melemparkan sebuah benda ke angkasa, ke udara, kita akan menyaksikan bahwa benda itu gerakannya seperti seolah-olah tidak teratur, rumit kayak gitu ya. Misalkan kita punya tongkat, terus kemudian kita lemparkan ke udara, tongkat itu pasti akan berputar-putar di udara. Kalau kita diminta untuk mempolakannya, kita akan merasakan bahwa gerakan dari tongkat itu menjadi seperti rumit. Beda halnya kalau kita mengamatinya dengan kita mengambil satu titik yang merupakan titik pusat massa dari tongkat itu. Seperti di gambar ini, titik pusat massa itu adalah titik yang berwarna merah itu. Jadi, kalau kita menyaksikan bahwa gerakan batang itu, maka batang akan kelihatan bergerak tidak sederhana. Tapi kalau kita melihat titik pusat massanya, maka gerakannya itu akan menjadi nampak sederhana, ya, yaitu gerakannya berupa lintasan parabolik. Lintasan parabolik. Tapi kalau berupa batang tadi, masih berupa batang, maka kita akan menyaksikan gerakannya menjadi nampak rumit. Jadi nampak rumit. Nah, inilah pentingnya konsep titik pusat massa. Nah, sekarang kita akan mencari untuk pusat massa satu dimensi, ya, pusat massa pada satu dimensi. Misalkan pada sumbu X saja, atau pada sumbu Y saja, atau pada sumbu Z saja. Kali ini kita akan menganalisisnya atau mempelajarinya untuk benda-benda yang terletak pada sumbu X. Untuk sumbu Y dan sumbu Z nanti caranya sama. Sekarang, jika kita mengandaikan kita memiliki dua benda dengan massa M1 dan benda yang kedua dengan massa M2, ya. Keduanya terletak pada sumbu X. M1 dan M2 ini tentu saja mereka memiliki jarak dari titik pusat koordinat, ya. Mereka memiliki jarak dari titik pusat koordinat. Nah, jarak ini M1 misalkan jaraknya adalah X1, M2 jaraknya adalah X2. Sehingga kita bisa membayangkan bahwa titik pusat massa antara M1 dan M2 itu pasti akan terletak di antara M1 dan M2. Tidak mungkin di kiri M1 atau di kanan M2. Pasti akan ada di antaranya itu, ya. Kalau strukturnya seperti ini. Nah, tapi di mana tepatnya? Ya, di mana tepatnya? Nah, kita bisa menghitung itu berdasarkan konfigurasi dari jumlahan massanya dan jaraknya, sehingga XPM itu sama dengan MI dikalikan dengan XI ditambah dengan M2 dikalikan dengan X2 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2, ya. Nah, jumlahan M1 dan M2 ini bisa kita tulis ulang sebagai massa total, sehingga X pusat massa bisa kita tulis ulang menjadi M1 X1 ditambah M2 X2 dibagi dengan M besar, massa total itu. Ya, jadi di sini M besar merupakan massa total. Demikian juga kalau nanti YPM, ya, untuk dua partikel, caranya sama, tinggal M1 Y1 ditambah M2 Y2 dan seterusnya. Sehingga kita bisa menuliskan, ya, XPM itu ada di antara M1 dan M2 itu. Nah, ini untuk dua partikel, ya. Ini untuk dua partikel. Bagaimana jika partikelnya ada banyak sekali, lebih dari 3, atau katakanlah jumlahnya adalah sebanyak N partikel? Maka dengan cara berpikir yang sama, dengan nalar yang sama, kita bisa menuliskan bahwa X pusat massa itu adalah jumlahan dari M1 X1 ditambah M2 X2 ditambah M3 X3 dan seterusnya sampai ditambah M ke N dikalikan XN dibagi dengan M1 tambah M2 ditambah M3 dan seterusnya sampai ditambah dengan Mn. Nah, jumlahan M1 M2 ditambah dengan Mn itu bisa kita singkat menjadi 1 per M besar.
Nah, dikalikan dengan sigma atau jumlahan dari MI XI. Ini notasi untuk menyingkatnya ya. Jadi ini jumlahan sigma dari MI XI dengan I bergerak dari 1 sampai N. Nah, inilah persamaan yang bisa kita gunakan untuk menghitung di mana pusat massa pada sumbu X itu. Bagaimana kalau sumbu Y dan sumbu Z sama ya, tinggal XI diganti dengan ZI. XI diganti dengan ZI, XI diganti dengan